Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Manusia. Ya. Beberapa waktu yang lalu aku sempat dapat cerita nih dari salah satu orang yang kurang lebih sedikit ngobrol ya untuk konsultasi tentang masalah yang dia alami di organisasinya, di mana dia sebagai orang yang mengurus angkatan baru atau organisasinya ini baru berganti kepengurusan dan dia baru diangkat menjadi pengurus yang baru. Dia mengalami berbagai macam masalah di organisasinya yang ternyata memang tidak terlalu rapih gitu. Banyak SDM-SDM yang dirasa belum siap untuk memegang amanah sebagai staf atau pemegang amanah di organisasinya. Nah, cuma yang menarik dari cerita ini ternyata banyak nih dia alami ada alumni-alumni dari organisasinya yang memberikan kritik-kritik yang kurang lebih mereka menyampaikan gitu bahwa mereka menanyakan sih lebih tepatnya kenapa sih di tahun kalian malah jadi kayak gini? Padahal di tahun dulu ketika saya menjabat gitu ya kata alumninya itu nggak seburuk ini gitu. Akhirnya mereka banyak memberikan kritik dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kenapa sih sekarang jadi kayak gini dulu mah padahal kayaknya baik-baik aja waktu dipegang sama angkatan kita gitulah kurang lebih. Nah, setelah aku coba gali-gali lebih lanjut, ternyata memang eh masalahnya itu bukan tentang di angkatannya ya. Masalahnya justru ada di alumninya itu sendiri. Yang ternyata eh di angkatan alumni tersebut ya, mereka gagal untuk mempersiapkan angkatan berikutnya dalam menggantikan roda keberjalanan, roda amanah di organisasi itu, sehingga orang-orang yang naik jabatan justru tidak mampu untuk em, memegang amanah yang diberikan kepada mereka oleh alumni-alumninya tadi. Nah, em, sehingga yang salah adalah sebenarnya alumninya ya. Dan hal ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat organisasi kita itu runtuh. Apa itu namanya? Eh, Hal ini dinamakan sebagai self-serving bias ya. Nah, ini aku coba sedikit share screen ya. Nah, self-serving bias itu adalah kondisi ketika kita melihat ya bahwa ketika ada sebuah kesuksesan yang kita lakukan, ada sebuah kesuksesan yang terjadi, misal di organisasi kita, kita menisbatkan kesuksesan itu kepada diri kita. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang gagal atau ada kesalahan yang terjadi, kita menolak hal itu untuk dinisbatkan kepada diri kita. Nah, hal ini sangat berbahaya banget teman-teman ya untuk berada di organisasi kita. Makanya kalau misalnya teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian ternyata memang ada yang memiliki apa kebiasaan-kebiasaan self-serving bias ini, kita harus berhati-hati karena bisa jadi mereka akan menjadi alasan kenapa organisasi kita bisa runtuh, bisa hancur gitu. Nah, banyak contoh-contoh lain ya yang bisa terjadi dalam self-serving bias ini. Entah itu dalam kondisinya ketika apa namanya ketika udah jadi alumni nih misal kayak tadi dan akhirnya mereka nggak mau untuk apa namanya untuk berkontribusi lagi karena mereka ngerasa bahwa angkatan di bawahnya melakukan hal yang salah padahal sebenarnya kesalahan itu kesalahan mereka juga ya kenapa mereka tidak mempersiapkan angkatan di bawahnya untuk siap mengemban amanah yang akan diberikan kepada mereka tapi ketika angkatannya gagal, justru mereka yang disalah-salahin, ya. Dan mereka hanya membanggakan hal-hal yang baik gitu ya, yang terjadi. Nah, atau misalnya ketika ada kalian gitu, ya, misal menjadi apa namanya pemimpin dalam sebuah organisasi tertentu. Ketika ada hal-hal yang salah nih, kita mungkin banyak untuk menanyakan gitu ya ke diri kita sebenarnya kenapa sih mereka tuh melakukan hal itu gitu. eh dan membuat apa namanya membuat organisasi kita jadi tidak rapih gitu atau kenapa sih mereka melakukan kesalahan-kesalahan tadi gitu. Nah, padahal bisa jadi kesalahan-kesalahan itu sebenarnya diakibatkan oleh diri kita sendiri yang mengakibatkan mereka melakukan hal itu juga. Nah, makanya kita perlu berhati-hati nih, entah itu mungkin teman kita atau mungkin diri kita sendiri yang masih melakukan self-serving bias ini gitu. Jadi kita merasa bahwa kita sama sekali nggak melakukan kesalahan. Kita tidak memiliki kesalahan sedikit pun yang kita berikan, yang kita kontribusikan kepada organisasi. Kita hanya
menilai bahwa diri kita sudah melakukan kesuksesan aja gitu. Padahal sebenarnya ada berbagai macam kesalahan yang kita lakukan yang kalau misalnya kita evaluasi, yang kalau misalnya kita sadari dan kita yakini bahwa itu kita lakukan, itu bisa membuat diri kita lebih berkembang karena kita menyadari bahwa itu memang kesalahan kita, kita memiliki kesalahan tersebut, itu dimiliki oleh kita kesalahannya dan kesalahan itu bisa kita perbaiki gitu dengan berbagai macam hal yang ketika kita perbaiki itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, makanya self serving bias ini akan membuat organisasi atau diri kita mungkin ya kehilangan growth mindset ya, yang membuat diri kita justru jadi tidak berkembang. Kita hanya membanggakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, kita merasa bahwa kita udah melakukan hal yang terbaik kok gitu. Tapi padahal kita luput untuk melihat bahwa memang ada berbagai macam kesalahan yang kita lakukan untuk kita evaluasi lagi dan bisa kita perbaiki untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya mungkin segitu aja ya sedikit sharing-sharingnya. Salah satu hal yang mungkin bisa menghancurkan organisasi kita adalah si self-serving bias ini dan jangan sampai diri kita atau mungkin teman-teman di sekitar kita memiliki kebiasaan melakukan self-serving bias. Karena kalau misalnya eh, banyak yang melakukan self-serving bias ini ya kemungkinan besar organisasi kita nggak berkembang karena mereka akan melakukan akan saling menyalahkan satu sama lain dan tidak bermuhasabah ya. Mereka nggak sadar sebenarnya kesalahan yang sebenarnya itu apa dimiliki oleh siapa dan mereka sulit untuk berkembang selanjutnya kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja yang ingin aku bagikan di video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.